dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur berlengkap, kudus untuk hatiku, limpah dengan syukur.
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, membuat bangun. Ku nyanyi haleluya,
bersyukur bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber kami, sumber kekuatan dalam kehidupan kami, guru batu dan keselamatan kami. Engkau senantiasa beserta kami, dan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami senantiasa diberikan kekuatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nabikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat mahal tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menampikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat mahal tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, dan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat mahal tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, berbicaralah melewat mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan
itu hanya merupakan isi hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah umat-Mu di tempat ini, di GBI Miracle Service Sudirman Tuhan, boleh mendapat berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Walaupun saya sudah 2 minggu, ini minggu ketiga ya, saya ada di tempat ini. Tetapi mungkin hanya nama saya saja yang disebut-sebut oleh Pak Gembala ya. Saya mau memperkenalkan, nama saya Mary Christina, saya dari Jayapura. Ya, saya dari Jayapura. Saya datang bersama anak saya Niel. Dan kemarin anak saya yang Delon juga ada datang, tapi tidak sempat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Jadi memang kedatangan saya di Jogja itu bertemu dengan Pak Wisnu dengan perantaraan Ibu Christine dari Salatiga ya. Saya tidak pernah kenal sama sekali dengan Pak Wisnu. Tapi Tuhanlah yang mempertemukan kami karena kami bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih sudah menjadi keluarga di dalam Tuhan buat kami selama kami di Jogja. Ya, tujuan kami ke Jogja buat Bapak Ibu yang lain, saya dirujuk ke Jogja ini untuk dioperasi. Ya, puji Tuhan, itu semua rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikir, Tuhan lakukan dengan dahsyat dan luar biasa. Prediksi awal yang saya ceritakan buat Pak Wisnu dengan Ibu Peggy, itu sebenarnya awalnya juga sangat menggetarkan hati saya, membuat saya juga ciut ya. Tapi akhirnya saya memutuskan tidak ada pilihan lain, saya maju saja. Karena akhirnya saya berdoa, saya berpuasa, dan Tuhan menjawab satu persatu. Tuhan membuka jalan satu persatu. Dan saya jujur, yang saya ingat saya kenal di Jogja ini hanya satu teman kuliah saya. Dan ternyata Tuhan tidak cuman menolong saya lewat teman saya itu, tetapi Tuhan membukakan pintu-pintu yang saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah kenal. Awalnya tidak pernah kenal dengan orang-orang di Jogja ini. Saya nggak kenal dengan siapa saya akan bertemu, tapi Tuhan bukakan luar biasa. Dari awal ketemu dokter, waktu dokter bilang operasi, saya masih tawar-menawar karena saya berat sekali. Karena saya termasuk tulang punggung keluarga, dan resiko operasi yang saya harus jalani itu resikonya bisa sembuh, bisa lumpuh, atau bisa meninggal. Begitu ya. Tapi saya tetap mengucap syukur bahwa waktu saya berdoa, puasa, saya bawakan itu ke dalam tangan Tuhan. Saya menyertakan Tuhan di dalam masalah saya. Dan Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan berkati dokter yang akan saya temui. Dan saya percaya Tuhan campur tangan dan tidak ada kesalahan di dalam operasi. Tidak ada kesalahan dalam operasi. Tidak ada komplikasi, tidak ada pendarahan apapun. Dan ternyata saya akhirnya dikenalkan dengan
pangkat ponakan saya di sini. Dia salah satu dokter residen yang sedang belajar di UGM. Dan dia juga ada di ruang operasi di Sarjito. Dia sampai waktu awal hari pertama saya datang, dia sampai bujuk-bujuk saya. Dia tanya ulang-ulang, Ai yakin mau operasi tulang belakang, tulang leher, servikal. Saya bilang, saya yakin. Dia tanya lagi ulang, Ai yakin? Saya bilang, ya saya yakin. Ai tahu resikonya, Ai tahu. Dari 2019 Ai sudah tahu risikonya apa. Kalau tidak lumpuh, lewat. Saya tahu, saya bilang saya tahu. Tapi saya tidak ada pilihan lain. Karena kalau saya tidak operasi, saya juga akan lumpuh. Tapi kalau saya operasi, saya bisa lumpuh, saya bisa meninggal, tapi saya juga bisa sembuh. Saya ambil resiko itu. Karena saya percaya Tuhan masih mau pakai saya. Amin. Saya ingat sebelum saya datang ke sini, beberapa orang-orang yang sangat saya kasihi dan mengasihi saya, mereka sampai peluk saya. Seperti itu saat-saat terakhir mereka melihat saya. Mereka peluk sampai menangis. Dan saya bilang, tenang, saya bilang. Saya pulang hidup. Saya bilang, saya pulang hidup. Jangan takut. Makanya setiap teman, sahabat, keluarga, mereka selalu bilang, Mary semangat ya. Saya bilang, saya amat sangat semangat. Karena saya percaya waktu saya belum tiba, karena tugas saya belum selesai. Saya masih merawat mami saya. Bersyukur di usianya yang ke-78 tahun, beliau masih bersama-sama dengan kami. Dan saya melayani di GBI, di Jayapura, di GBI KWFC, Kingdom Worship Family Church. Dan saya datang ke sini dengan seizin dari Gembala dan Bu Gembala dan semua jemaat merestui perjalanan kami ke Jakarta ini, ke Jogja. Oke, begitu saja kita mulai ya Bapak Ibu. Hari ini yang saya ambil judul itu melangkah bersama Tuhan. Memang Pak Wisnu sempat ini tentang keluarga ya, tema bulan ini. Memang mungkin ini tidak fokus ke keluarga persis, tetapi marilah kita sebagai umat Tuhan yang ada, terutama bapak-bapak, kita belajar dari Abraham hari ini. Melangkah bersama Tuhan. Kita baca sama-sama di Kejadian pasal 26 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Next. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu dengan suara yang nyaring. 3, 2, 1. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Next. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Amin. Abraham ini kita kenal dengan sebagai bapak orang percaya ya.
bapak orang beriman. Saya kagum sekali dengan tokoh Abraham ini. Dan dari kita kecil-kecil, itu kita di sekolah minggu tuh sudah diajarkan tentang siapa Bapak Abraham. Jadi saya tidak akan menjelaskan di tempat ini tentang siapa Bapak Abraham. Tetapi kita melihat di ayat yang ke-24 tadi. Pasal yang ke-26 ayatnya yang keempat, yang sebelumnya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan yang sangat besar. Ini bukan janji Tuhan yang kecil buat pribadi demi pribadi, perseorangan. Tidak. Ini janji Tuhan buat Abraham, tapi buat kita semua. Amin. Firman Tuhan buat Abraham ini, aku akan membuat keturunanmu. Keturunanmu artinya ya bukan Abraham sendiri, anak cucunya banyak sekali ya, sampai kita yang ada di ujung bumi. Oh ya, saya lupa. Kita biasa di Papua dibilang ujung bumi ya. Oke, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, janji Tuhan janji Tuhan kepada Abraham itu yang pertama kita lihat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Di teks di ayat yang lain seperti pasir di laut juga ya. Jadi artinya banyak, kita nggak bisa hitung. Yang kedua, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Besar itu. Kalau kita dikasih sesuatu, saya akan memenuhi kebutuhanmu. Saya akan memberimu mobil. Itu kita sudah senang sekali ya. Tapi ini janji Tuhan buat Abraham itu dahsyat. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Besar sekali. Yang ketiga, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin. Kita mendapatkan berkat ini bukan karena kita yang hebat, tapi kita punya Bapak Abraham yang luar biasa. Kenapa dia bisa menerima janji Tuhan ini? Next. Kok bisa ya? Next. Bisa dong. Bisa dong. Ayo bilang bisa dong. Bisa dong. Bagaimana caranya ya? Next. Tabur dulu dong. Katakan, tabur dulu dong. Tabur dulu dong. Oke. Next. Apa saja yang ditabur oleh Abraham? Next. Kalau kita melihat ya, di sini penyebab Bapak Abraham kita itu diberkati itu. Yang pertama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengar firman Tuhan. Bapak Abraham itu dia rajin loh dengar firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan selalu. Makanya dia dipilih Tuhan menjadi ahli warisnya. Amin. Kalau orang yang tidak dengar-dengaran, yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, jauh. Ya. Abraham itu dipilih karena hatinya. Amin. Dia sangat suka mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukannya. Amin. Yang kedua, next. Mazmur 1 ayat yang kedua. Oke. Mazmur 1 ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat
Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan itulah Bapak Ibu yang kita harus lakukan. Awalnya sih saya bilang begini, waktu zaman masih muda dulu, aduh, saya masih mau senang-senang. Kalau disuruh baca firman tuh, aduh, lewat, ntar. Tapi kita harus tahu ya, bahwa alasan Bapak Abraham tuh dipilih Tuhan menjadi Bapak orang beriman, Bapak orang percaya, yaitu kita ini yang percaya kepada Tuhan ya. Itu karena dia suka akan Taurat Tuhan. Amin. Kembali lagi. Yang kedua, kita katakan sama-sama apa? Memelihara perintah Tuhan. Di mana ayatnya? Ini saya tidak bahas semuanya ya. Di sini ada Bapak dosen, tapi kita tidak bahas semua. Kita bahas salah satunya saja. Apa sih perintah Tuhan itu? Salah satunya ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Salah satu tugasnya itu menyampaikan amanat agung bagi seluruh bangsa. Amin. Waduh, kita kan terbatas. Kita tidak bisa sampai ke bangsa-bangsa. Tapi kita punya tempat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Jadi ya, para mahasiswa, jangan berpikir, aduh saya kan di kampus saja. Di kampus itu teman-teman kita lah. Itu yang menjadi sasaran kita. Kita menjadi penjala manusia. Tapi gimana sih caranya kita mau menjadi penjala manusia? Kitanya harus diisi dulu Bapak Ibu, anak-anak muda. Kita harus diisi dulu. Jangan kita kosong baru kita mau menjala yang lain. Terus nanti orang yang mau dijala bilang gini, kok sendiri begitu, sendiri tidak bertobat, mau paksa kita bertobat bagaimana? Nah, kita yang harus bertobat duluan. Kita yang harus bertobat duluan. Jangan kita ngomong saja tapi kita tidak bertobat. Amin. Kita yang harus menjadi contoh dan teladan yang benar. Bukan contoh dan teladan yang betul ya Bapak Ibu, anak-anak muda. Bukan contoh dan teladan yang betul. Karena betul bisa jadi kebetulan, tapi kalau melakukan kebenaran itu benar itu kebenaran. Jadi beda ya betul dengan benar ya. Karena kalau betul bisa jadi kebetulan. Tapi kalau kebenaran bisa jadi, kalau benar bisa jadi kebenaran. Amin. Saya percaya jemaat GBI Miracle Service orang-orang yang dahsyat dan luar biasa, yang punya hati Tuhan dan punya misi yang jelas, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Kita melakukan amanat agung, melakukan perintah Tuhan, dan itu yang dilakukan juga oleh Bapak kita Abraham. Makanya Bapak Abraham diberikan janji yang luar biasa. Amin. Kembali lagi yang oke. Poin yang ketiga Bapak Ibu, memelihara ketetapan Tuhan. Nah, jadi Bapak Abraham ini yang pertama tadi dengar firman Tuhan. Yang kedua, memelihara
perintah Tuhan. Yang ketiga, memelihara ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu apa aja ya? Nah, salah satunya saja ya. Kita lihat di Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Ini tulisannya kecil-kecil. Nah, jadi bisa dibuka di HP masing-masing ya. Kita baca sama-sama. Maleakhi 3 ayat 6 sampai yang ke-12. Tapi kita baca yang ini aja sudah. Ayatnya yang ke 10 aja. Ke 10, 11 dan 12. 10, 11 dan 12. Oke. 3, 2, 1. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahmu, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Kita yang pertama tadi kita melakukan firman Tuhan. Yang kedua kita melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga kita melakukan ketetapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, salah satu ketetapan Tuhan itu adalah persembahan. Ya, di sini persembahan antara lain ya ada persepuluhannya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, persepuluhan ini janji Tuhan tuh Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap dan yang lain-lain ya. Persepuluhan itu seperti pagar buat kita. Memang kita harus angkat perpuluhan, kita harus berikan perpuluhan, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita sudah memberikan persepuluhan, tanah kita, lahan kita itu sudah dipagari. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak menabur, jangan kita berharap kita akan menuai. Karena tidak ada yang kita tabur. Jadi tanah itu kita harus usahakan. Caranya ya kita menabur. Ya. Jadi ya salah satu ya mungkin yang kita lihat ya, kita setiap minggu kita memberi persembahan, itulah taburan kita. Tapi kalau kita tidak mau menabur, waduh, nanti waktunya yang lain panen, karena kita tidak pernah menabur ya apa yang kita panen, begitu ya. Jadi kita perlu menabur supaya ada yang kita panen, amin. Jadi jangan bilang, saya kan masih anak-anak, yang punya duit itu mama papa. Tidak, belajar. Kita belajar, orang tua ngajak anak ke gereja itu, kasih mereka persembahan. Ajar mereka memberi, ajar mereka menabur. Sampai mereka besar, mereka akan tahu dengan menabur, memberi persembahan itu taburan, supaya kita bisa menuai. Tapi jangan kita terlalu berpikir bahwa pokoknya saya kasih 10.000, nanti saya terima dari Tuhan 1 juta. Bisa, tapi nggak usah mikir begitu. Amin. Saya mau cerita. Ada yang menargetkan gaji 2 juta.
Tapi waktu dia tidak menemukan pekerjaan. Ini saya mau bicara saja. Ini anak saya, si Delon. Waktu dia mau magang tuh dia cari tempat magang itu susah. Dia melamar ke sana kemari itu nggak dapat. Terus ada waktu saya bilang begini, dia bilang begini, "Ma, kenapa ya? Teman-teman saya yang lain kok gampang ya mereka dapat tempat magang." Terus saya bilang begini, "Sudah, nanti kita berdoa, kita tetap dukung dalam doa." Nah, waktu saya berdoa saya bilang begini, "Adek, sepertinya adek bikin target gaji." Jadi saya diingatkan Tuhan tentang itu. Terus dia bilang begini, "Iya Mama." Saya bilang, "Kok bikin target gaji berapa?" Terus dia bilang, 2 juta Mama. Kan teman-teman lain juga bikin target gaji 2 juta. Memang kalau untuk magang itu sudah besar. Jadi dia berpikir seperti itu. Saya bilang, "Tuhan ingatkan Mama, jadi kau berdoa, minta ampun sekarang, bertobat." Saya bilang begitu. Bertobat sekarang. Waktu dia berdoa, bertobat, dan minta ampun sama Tuhan. Dan dia, saya bawakan dalam doa puasa, dia juga ikut doa puasa, dia bawakan itu juga. Dan puji Tuhan akhirnya dia diterima. Awalnya 2 bersamaan, tapi ada satu yang dia sangat senang, dan puji Tuhan dia diterima akhirnya di detik-detik terakhir. Bayangkan, itu satu hal yang cukup membuat khawatir ya buat anak-anak magang kalau sudah sampai detik-detik terakhir baru nemu tempat magang. Dan puji Tuhan, waktu dia diterima langsung dia bilang yes. Dia senang sekali, terus dikasih tahu bahwa dia dapat fasilitas makan siang, terus dan dikasih tahu bahwa dia dapat gaji magang itu 3,6. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Betul gak tidak? Jadi terkadang kita itu menargetkan sendiri. Kita menentukan sendiri. Tuhan, saya mau sekian. Tapi ternyata itu Tuhan tidak mau. Kenapa? Tuhan mau kita bertobat. Karena Tuhan mau kasih lebih. Amin. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Saya melihat Yesus dahsyat luar biasa. Jadi kita belajar menabur yang muda-muda, melayani di GBI Miracle Service ini adalah satu hal yang luar biasa. Ayo, kalau melayani jangan tanggung-tanggung ya. Jangan, aduh saya dapat PK dulu boleh, baru saya melayani. Jangan. Melayani Tuhan, kalian akan mendapat upah yang lain. Bukan di sini, tapi Tuhan sudah mencatat semuanya. Amin. Yang keempat, penyebab Abraham diberkati. Yang pertama tadi apa? Dengar firman Tuhan. Yang kedua, memelihara perintah Tuhan. Yang ketiga, memelihara ketetapan Tuhan. Yang keempat, memelihara hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan itu apa saja? Waduh, itu dari kecil kita sudah tahu ya semua ya. Tapi ini versi ringkasnya saja. 10 hukum Tuhan yaitu yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain yang seperti apakah sekarang, zaman sekarang bukan yang Allah yang bagaimana ya. Tapi Allah kita saat ini apa yang biasa yang semua pasti pegang hari ini. Ya toh? Gadget, HP, ya kan? Jangan sampai itu menjadi Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi belajar. Sekalipun HP ini sangat berguna bagi kita. Kita pakai.
tapi bukan menjadi Tuhan kita. Amin. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Jadi jangan ada ilah lain ya. Jangan ada yang kita sembah. Kalau dulu tuh ya bikin patung bersembah-sembah gitu ya. Tapi sekarang tidak selalu seperti itu. Mungkin ada benda kesayangan yang dipuja-puja. Akan sangat marah ya kalau itu rusak begitu ya. Nah, jangan ya. Bilang jangan ya, Dek. Oke. Yang ketiga apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini sangat terkenal ini. Hukum ketiga ini. Di Ambon. Ya, kalau kita sering dengar di Ambon tuh apa sedikit tuangalai, betul? Betul, dari Ambon ya? Bukan? Ya. Dan itu waktu kita memanggil Tuhan Allah. Kita menyebut nama Tuhan. Tuhan hadir, Bapak Ibu. Jadi jangan kita menyebut nama Tuhan kita sembarangan. Kita harus menyebut nama Tuhan kita itu tepat pada waktunya. Waktu kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan pasti hadir. Tapi kalau kita apa sedikit model kayak orang di Ambon, tuangalai, apa sedikit tuangalai. Itu apa yang terjadi? Waktu mereka bilang tuangalai, Tuhan datang. Tapi mereka nggak butuh apa-apa. Mereka jadikan Tuhan Allah itu mainan. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Dan kalau kita lihat akhirnya terjadi Ambon berdarah. Itu antara lain begitu. Sembarangan. Akhirnya kalau kita lihat di Ambon itu antar saudara. Jadi walaupun berbeda agama, mereka itu ada hubungan saudara yang sering dikenal dengan pela gandong. Begitu. Jadi ini pelajaran buat kita untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nanti giliran kita butuh, Tuhan sudah tidak ini. Kalau benar-benar butuh, karena sudah terbiasa. Bilang-bilang sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Giliran kita butuh sekali, Tuhan hanya lihat. Tapi kita harus benar-benar tahu kapan kita menyebut nama Tuhan kita. Waktu krisis, waktu ada kecelakaan itu sering itu terjadi. Anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan pasti bilang, Tuhan tolong. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Sebenarnya kondisi bisa hancur lebur, tapi waktu kejadian Tuhan bisa angkat sampai dia jatuh di mana. Dan itu terjadi dengan saya sendiri. Waktu saya hujan-hujan, jalan padahal sudah mau nikung, sudah dekat tikungan yang saya akan masuk. Itu di tikungan itu saya disambar sama truk. Puji Tuhan. Itu saya melayang dengan motor, padahal kecepatannya rendah, tapi karena disambar begitu kan kecepatan anginnya saja kita sudah bisa sambar gitu. Langsung saya masuk di got. Got itu puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Itu ada pipa karat di situ. Dan Tuhan tahu
anaknya mau jatuh di situ. Apa yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu? Berapa hari sebelumnya itu ada yang motong rumput-rumput di seputar situ dan ditaruh di situ. Jadi saya jatuh di atas rumput, di atasnya pipa karat. Luar biasa? Yes. Itu tangan Tuhan yang menolong. Waktu saya bilang, darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan tolong Bapak Ibu. Amin. Jadi kita harus menyebut nama Tuhan itu nggak sembarangan. Pada waktu yang tepat. Amin. Tuhan hadir. Kita lanjut. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Nah, kuduskanlah hari Sabat ya seperti ini ya, kita berbakti ya. Kita memuji Tuhan. Jangan waktunya beribadah, kita memilih untuk jalan-jalan. Setelah beribadah, kita bisa jalan-jalan. Amin. Dan kita akan senang. Kenapa? Karena kita sudah diisi firman Tuhan, sudah ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah. Amin. Oke, next yang kelima. Hormatilah orang tuamu. Wow. Saya mengalami yang namanya menghormati orang tua. Sampai saat ini saya masih melayani orang tua. Dan saya bersyukur. Kami anak 5. Tapi puji Tuhan, Mami berkenan bersama kami. Dan saya percaya bersama dengan orang tua itu kadang mudah, kadang tidak. Tapi kita yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memelihara atau menemani, mendampingi orang tua kita itu berkat kita luar biasa loh. Amin. Berkat kita nggak pernah putus. Amin. Mungkin saya tidak bekerja seperti yang lain. Tapi saya mengucap syukur apa? Tuhan selalu menyediakan semua yang saya butuhkan. Amin. Kita tidak kekurangan. Karena apa? Tuhan sudah menitipkan berkat orang tua kita kepada kita. Amin. Yes. Katakan yes. Jadi kita anak-anak muda maupun yang masih punya orang tua, sayangilah. Sayangilah. Jangan nanti pas orang tua meninggal baru mulai datang menangis sampai aduh kenapa begini, kamu kenapa tidak jaga orang tua kan? Loh, kamu di mana selama ini? Kamu di mana? Kamu nggak jaga kan? Kamu nggak jaga, tapi kamu nuntut. Tapi kita yang menjaga orang tua, kita lega. Kenapa? Kita nggak punya beban lagi. Karena apa? Ya kita udah melakukan, kita punya bagian. Kita nggak merasa tertuduh kalau satu waktu Tuhan panggil mereka. Tapi kalau kita tidak baik sama orang tua kita memperalat orang tua kita peras orang tua kita jadikan orang tua kita sapi perah, hati-hati. Hati-hati. Saya mau bilang, apa yang kita tabur akan kita tuai. Saya selalu berbicara begini, terutama dengan anak-anak muda. Saya bilang, perhatikan, kalau kita menanam jagung, ya, itu satu lubang itu isinya 2 atau 3 biji. Tapi hasilnya itu bisa kadang-kadang ada 2, ada 3 tongkol ya. Nah, 1 tongkol itu
Apakah 2 atau 3 biji? 2 atau 3 butir? Tidak kan? Coba, siapa yang pernah hitung itu jagung? Banyak kan? Banyak. Jadi hati-hati. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Tergantung kita tabur apa dulu. Kalau kita tabur yang kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Tapi kalau kita tabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Apa kalau kita tabur satu kebaikan, kita akan menuai satu kebaikan? Tidak. Kita tabur satu kebaikan, kita akan menuai banyak kebaikan. Amin. Tapi hati-hati kalau kita tabur satu kejahatan, kita akan menuai banyak kejahatan. Siapa di sini yang senang mau menuai kejahatan? Kalau saya nggak mau. Jadi ya itu, kita dalam hal menabur kita harus hati-hati. Jadi kita mau melangkah, kita harus pikir, kita punya langkah ini menjerumuskankah membawa kebaikan. Begitu ya. Kita belajar dari situ. Yang keenam, jangan membunuh. Merencanakan pembunuhan saja itu dia punya apa? Dia punya hukuman itu lebih daripada langsung bunuh ya. Pakai merencanakan lagi ya itu saya tidak usah bicara ya, itu sudah jelas. Nah, jangan bersinah. Nah, bersinah ini bukan pas melakukan saja, waktu masih mikir-mikir juga itu sudah tidak boleh. Yang kedelapan, jangan mencuri. Mencuri ini sekarang itu bukan curi barang saja, curi apa begitu? Lewat digital tuh juga. Saya juga tidak terlalu paham sampai begitu ya, tapi yang kita tahu dengan mencuri data saja itu sudah masalah ya. Bukan kita ngambil gelas ini, ngambil air ini baru mencuri, tidak ya. Data saja kita bisa, itu sudah salah ya. Terus yang ke-9, jangan berdusta. Saya percaya kita yang anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang selalu dibimbing untuk melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan firman Tuhan. Kita belajar untuk tidak berdusta. Kenapa? Terutama kita orang tua. Jadi orang tua itu betul-betul buat saya itu amat sangat tidak mudah. Saya dari awal itu saja saya bilang, oh Tuhan, betul-betul tidak mudah menjadi orang tua. Karena apapun yang kita lakukan itu menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi bawahan-bawahan kita kalau kita jadi pemimpin. Dan anak-anak muda, saya ingatkan, jaga mulut kita. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jangan pelin-pelan, jangan ngomong lain, lakukan lain. Kita di Papua kita bilang jangan latihan lain, main lain. Nah, istilahnya seperti itu ya. Jangan latihan lain, main lain. Jangan bicara di kiri lain, lakukan di kanan lain. Tapi kita belajar. Apa yang kita perkatakan, itu yang kita lakukan. Supaya kita bisa dipercaya. Saya punya anak 2. Dan itu saya berat sekali
sebagai orang tua menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua itu buat saya itu berat. Saya berusaha terus. Kami punya komitmen antar anak dan orang tua. Kami punya komitmen. Dan itu saya belajar untuk terus apa yang saya janjikan buat mereka. Saya berusaha untuk saya harus bisa tepati. Saya harus bisa tepati. Saya tidak mau janji apa-apa kalau saya tidak bisa tepati. Saya tidak mau berjanji. Saya tidak mau bilang nanti mama bikin ini ya, ini ya. Saya tidak berani menghayal terlalu tinggi kalau saya tidak bisa menepati. Kenapa? Kalau kita berjanji, tapi kita tidak bisa menepati, sama saja kita berbohong, sama saja kita berdusta. Dan satu waktu kita yang akan kena getahnya. Dan saya lihat bagaimana anak-anak sekarang banyak ya. Kalau kita lihat di TikTok di mana itu mereka mencontohkan kalau orang tua ditaruh tidak boleh makan sama-sama di meja yang sama, ditaruh di pinggir sendiri, nggak boleh dan apa yang kita makan, yang orang tua keluarga makan, orang tuanya nggak boleh makan yang sama. Itu memang sangat menyedihkan. Tetapi apa yang kita perbuat nanti kita akan terima akibatnya. Kita akan menuai, anak-anak kita akan memperlakukan apa yang kita buat seperti kepada orang tua kita. Jangan pernah bilang, saya sudah membesarkan kamu dari kecil. Tapi kenapa kamu tidak bisa balas itu? Jangan pikir seperti itu, karena kitalah yang membuat sampai anak-anak kita melakukan itu sama kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa dipercaya sebagai orang tua. Karena kita tidak bisa dipercaya sebagai orang tua. Makanya kalau kita memaksa anak kita ingin melakukan dia memperlakukan kita, anak-anak kita memperlakukan kita dengan baik, sedangkan kita tidak memperlakukan orang tua kita dengan baik. Itu nggak mungkin. Tapi saya percaya belum terlambat. Kalau memang kita melakukan kesalahan seperti itu, mari mulai hari ini kita bertobat. Kalau kita yang masih ada orang tua, kita mengasihi orang tua dengan tulus. Bukan karena orang tua kita punya harta. Bukan. Tulus-tulus saja. Orang tua itu rewel. Semakin tua semakin rewel. Karena mereka, memang itulah siklus hidup itu seperti itu. Semakin tua mereka akan kembali seperti anak-anak. Mungkin kita dimarah, mungkin kita diomongin macam-macam. Jangan marah. Kita kasihi mereka tetap. Kita mengasihi mereka bukan karena kita mau sesuatu dari mereka. Katakan, kita mengasihi orang tua kita bukan karena ada maunya. Coba kita katakan sama-sama. Kita mengasihi orang tua kita bukan karena ada maunya, tapi karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebenarnya memang secara manusia kita nggak kuat, nggak bisa mengasihi. Tapi kita ditolong oleh Tuhan untuk mengasihi. Amin. Yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Amin. Belajarlah hidup dengan apa yang ada, karena firman Tuhan di dalam doa Bapa kami itu, saya tuh senang sekali dengan doa Bapa kami itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
yang secukupnya, tidak berlebihan. Cukup. Saya suka bilang kita itu hidup pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Haleluya. Amin. Pas butuh Tuhan menyediakan. Amin. Tidak berlebihan. Tapi pas butuh, pas ada, pas Tuhan menyediakan. Amin. Nah, yang berikut kita ini lihat nih hukum kasih. Kita baca sama-sama ya, hanya dua. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saya senang sekali dengan kata-kata di dalam hukum kasih ini. Kasihilah Tuhan Allahmu, bukan dengan setengah hati, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saya senang sekali kalau saya beberapa waktu dapat mendengarkan firman Tuhan juga dari gembala kami. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak gembala kami itu bilang begini, kalau kalian mau memberi kepada orang lain, jangan memberi barang yang sudah kadaluarsa, tapi berilah yang layak dimakan. Kenapa? Kalau kita diberikan seperti diberikan barang makanan kadaluarsa, emang kita mau makan? Tidak tahu. Jadi jangan kita memberikan barang itu kepada orang lain yang kadaluarsa. Berikanlah yang pantas dimakan. Kalau kita sendiri tidak mau makan, terus kita ngapain kita kasih orang? Bahayanya itu kalau barang kadaluarsa dia makan, ada apa-apa, kita yang masuk penjara. Gitu ya. Kita kasih itu kasih yang tulus. Kasih yang sesuai dengan apa yang mau kita diperlakukan. Jadi kalau kita mau disapa orang dengan baik, marilah kita mulai belajar terus hari ini. Mulai dari hari ini, kita ketemu orang, kita sapa orang duluan. Amin. Kalau kita masuk rumah, kita ingin disapa, shalom. Kitalah yang masuk rumah, kita bilang shalom. Nanti pasti ada jawaban, shalom. Amin. Tapi kalau kita pagi-pagi kita sudah marah-marah, kacaulah satu rumah hari itu. Kenapa? Yang gak ada shalomnya, tidak ada damai sejahteranya, karena pagi-pagi sudah dimulai dengan marah-marah. Memang betul kalau kita mulai hari dengan berdoa itu paling luar biasa. Pasti Bapak Gembala di sini sudah mencontohkan itu. Dan saya sudah merasakan kalau pagi-pagi saya bangun terlambat dan mulai, istilahnya orang di Papua bilang bacakar langsung, bacakar bikin apa. Hari itu masalah banyak. Tapi waktu saya mulai dengan doa, luar biasa. Sekalipun ada masalah, tetapi kita sudah menyertakan Tuhan dari waktu pagi hari. Ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ada campur tangan yang luar biasa. Amin. Kita kembali yang tadi. Kenapa Bapak Abraham diberkati
mendapat janji Tuhan karena yang pertama dengar firman Tuhan, yang kedua melihara perintah Tuhan, yang ketiga memelihara ketetapan Tuhan, yang keempat memelihara hukum Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.